Qila laha yaumal qiyamati, maka dikatakanlah pada perempuan seperti ini di hari kiamat saat dihisab. Hadisnya sahih. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Surga ibu itu banyak di rumah, Bu. Kalau ibu sudah tahu banyak di rumah, kenapa mencari di luar rumah? Dan disitulah status kemuliaan diturunkan oleh Allah kepada ibu pada saat itu. Fassanihatu. Mohon maaf, ini yang kita tunjukkan khusus bagi perempuan yang sudah berumah tangga. Yang belum berumah tangga nanti saya turunkan ayatnya kembali. Mudah-mudahan Allah kirimkan jodohnya cepat, ya, minimal sebelum kiamat kurang 2 hari. Yang penting rubah status. Baik. Qanitatun, satu qanitat. Yang ketiga ini, perempuan-perempuan salihah itu jika sudah berumah tangga, maka saya berikan kata Allah 2 ciri kesolehannya. Satu, qanitat, qanita. Apa itu qanita? Awas hati-hati. Walaupun nama ibu qanita belum tentu bisa sama dengan ini. Berarti saya berpeluang masuk surga ya tanpa hisab. Kan saya qanita. Enggak. Kok kamu nita gitu kan itu. Wah, qanitatun, qanitatun. Jama' dari qanita. Apa itu qanita? Dituliskan qanita. Sudah? Qanita itu artinya sikap menaati Allah. Sikap menaati Allah. Menaati Allah dengan cara menaati suaminya sepanjang suami meminta hal-hal baik yang dibenarkan oleh syariat. Sikap menaati Allah dengan cara menaati suaminya, si suami ibu, sepanjang ia memerintahkan atau mengajak pada kebaikan yang dibenarkan oleh syariat. Misal, Mah, tahajud yuk. Ayo, Pak. Mah, ke majelis ilmu ya. Insya Allah, Pak. Mah, menghafal Quran ya. Yuk, kita ke surga sama-sama. Siapa? Insya Allah. Fokus ya. Tahan baik-baik. Itu satu. Kalau ibu punya sikap seperti itu, maka turunlah keterangan dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Perhatikan hadisnya. Perhatikan baik-baik. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang muslimah cuman salat fardu saja, nggak pernah salat sunnah selama hidupnya, fardu saja. Kemudian wasamat shamaha, dan dia puasa fardu saja, nggak pernah puasa sunnah karena kesibukan dan lainnya misalnya. Bisa. Kemudian wahafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, tidak macam-macam, dia jaga diri. Lihat baik-baik. Wa ata'at zaujaha, dan dia menaati suaminya pada yang dibenarkan oleh Allah. Kalimatnya menggunakan ata'at karena kalimat ta'ah dalam Al-Quran hanya diletakkan pada Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Dan dia menaati suaminya pada yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lihat kalimatnya. Qila laha yaumal qiyamati, maka dikatakanlah pada perempuan seperti ini di hari kiamat saat dihisab. Hadisnya sahih. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Surga ibu itu banyak di rumah, Bu. Kalau ibu sudah tahu banyak di rumah, kenapa mencari di luar rumah? Di luar rumah itu jika ada yang di luar menyempurnakan yang di rumah. Itu poinnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus sini. Lihat baik-baik ya. Teman-teman sekalian, saudariku, perhatikan sini baik-baik. Satu, Anda disebut qanitat jika ingin disebut sebagai perempuan yang salihah. Apa qanitat? Taati Allah dengan cara menaati suami sepanjang bersamaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fokus. Karena itu di zaman Nabi, Nabi sering memberikan contoh pada para suami untuk mengajak istrinya mendekat kepada Allah. Ibu pernah dengar kisah Nabi bangun malam? Bangun malam untuk tahajud? Pertanyaan saya, siapa yang meriwayatkan hadis-hadis tentang tahajud? Bukankah istrinya? Sayyidah Aisyah. Pernahkah ibu dengar kisah Nabi salat kemudian di belakangnya ada istri beliau Sayyidah Saudah binti Zam'ah? Ada istri-istri yang lainnya?
Jadi Nabi sering memberikan peluang kepada istri-istrinya untuk mendapatkan bagian dari surganya. Apa itu? Ayo bangun yuk, bangun. Begitu diminta bangun, bangun. Ayo salat yuk. Ibu kenal Ummu Habibah? Di At-Tirmidzi nomor hadis 414, itu Nabi minta kepada Ummu Habibah istrinya, lihat baik-baik. Perhatikan cara bacanya, cara membacanya. Perhatikan. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang bisa menunaikan salat 12 rakaat yang mengiringi salat di pagi dan siang sampai malamnya. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Rak'ataini qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Nabi meminta menunaikan salat rawatib, disampaikan pada istrinya. Kalau bahasa kita, mah, yuk rawatib yuk. Nanti bangunnya lebih awal ya, 2 rakaat sebelum subuh, yuk kita maksimalkan. 4 rakaat sebelum zuhur ya. Semua sampai 2 rakaat ba'da isya. Kalau bisa, nanti insya Allah Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Ibu tahu apa jawaban istrinya? Perhatikan kalimatnya. Sejak saya mendengar kalimat Nabi itu, laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati bima makna. Saya berjanji, bertekad pada diri saya, gak akan pernah saya tinggalkan itu selama hidup saya. Yang ingin saya sampaikan, ketika suami mengatakan kepada istrinya, ini dua-duanya ahli surga. Satu Nabi, satu istrinya. Menyampaikan pada istrinya, mah kerjakan ini ya. Dan nyaris tidak ada penolakan dalam kalimat istrinya. Kata beliau, saya berjanji tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup sepanjang saya bisa mengerjakannya. Ibu bisa bayangkan. Jadi kenapa Ummu Habibah menjawab demikian? Bukan karena cuma surganya. Tapi beliau paham. Di antara status kesolehan di hadapan Allah bagi seorang istri adalah ketika menaati suaminya pada yang baik-baik. Jadi kalau ibu ingin disebut sebagai istri yang salehah, Allah yang sebut, bukan suami yang sebut. Ibu ingin diangkat statusnya, maka lihat, begitu suami mendorong pada yang baik-baik, ibu cepat respon dengan kemuliaan. Dan disitulah status kemuliaan diturunkan oleh Allah kepada ibu pada saat itu. Turun. Makanya di pengajian bapak-bapak, saya sering arahkan. Yuk kalau bangun tahajud jangan soleh sendirian, ajak istrinya. Bukankah ibu pernah dengar kisah begini? Allah merahmati seorang laki-laki yang mencipratkan air di wajah istrinya, supaya dia bangun malam. Seperti Allah merahmati seorang perempuan yang mencipratkan air di wajah suaminya, supaya bangun malam. Pernah dengar kisahnya? Itu kekompakan di rumah tangga. Bukan salah satunya nyipratin, bukan. Jangan cari masalah. Ibu baca hadis, terjemahan demikian. Begitu malam-malam gak ada janji dengan suami. Pulang jam 11, sedang capek-capek. Jam 2, bawa gayung. Apa-apaan mah? Hadis Nabi pak. Hadis Nabi, Masya Allah. Ada yang salah, Nabi yang disalahin. Paham ya? Di apapun yang diminta selama baik, ibu kerjakan. Tapi ingat. Jika dia mengajak pada yang tidak baik menurut Allah dan Rasulnya, ibu boleh menolak dengan cara yang lembut. Cara yang lembut. Dan itu ada pahala untuk ibu. Ibu berjilbab. Suami kerja di kantor. Tiba-tiba mengatakan pada ibu, mah, hari ini papa ada family gathering. Semua teman-teman papa nggak ada yang jilbab. Mama copot dulu lah untuk sekarang aja. Nanti mama pakai lagi. Ibu boleh menolak dengan cara yang lembut. Sekalian menjadi lahan dakwah. Barangkali dititipkan kalimat itu kepada ibu, supaya ibu memberikan nilai dakwah bagi istri-istri teman bapak yang lain. Begitu disampaikan, lihat kalimatnya. Pak, ini mama sudah kenakan selama 30 tahun. Wasiat bunda juga dulu. Saya tidak tahu kalau saya copot ini, mungkin itu waktunya tiba Allah mewafatkan saya. Saya takut pak ketika kumpul kemudian dilepas, tiba-tiba Allah wafatkan saya. Bagaimana ketika diwafatkan dalam keadaan tidak berhijab? Saya malu ketemu ibu di akhirat. Malu ketemu malaikat ketika diwafatkan. Bukankah seorang perempuan ketika diwafatkan dia mengenakan kerudung, dia mengenakan jilbab dalam kain kafannya? Ingat bu ya, cuman perempuan yang ketika dikafani dia akan mengenakan jilbab kerudung. Silakan cek, laki-laki nggak ada ketika meninggal pakai kerudung, nggak ada. Cuman perempuan. Makanya ibu, saya sering katakan jangan bikin malaikat itu bingung. Kamu siapa? Hidup gak pakai kerudung, kok meninggal pengen pakai kerudung, ayo. Lembut. Dan ibu berdoa, ya Allah lembutkan hati suami saya, ya Allah. Lembutkan hati suami saya. Begitu demikian kalimat disampaikan, Masya Allah, ya sudah mah pakai saja. Mungkin jadi dakwah untuk yang lainnya. Toh kalaupun berhenti pekerjaan di sini, Allah maha luas rezekinya. Mungkin diberikan pada yang lain. Jangan. Ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Tapi ingat, penolakan itu disandingkan dengan cara yang lembut, bukan dengan kalimat yang kasar. Copot dulu ya, mah. Apa? Paham ya?